gerak. Salsabila daulan, tamrin daulan, ada semua ya. Nah, jadi untuk membuat kita lebih semangat lagi pada pembelajaran hari ini, Ibu mau ngadain ice breaking terlebih dahulu. Coba pada berdiri semua dari bangkunya. Nah, Ibu akan memberikan ice breaking, yaitu untuk melatih fokus kita terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran. Nah, jadi ini ice breakingnya kita pakai kata kunci. Kata kuncinya apa? Apa bu kata kuncinya? Nah, jadi kata kuncinya itu adalah saya. Ingat ya, kata kuncinya adalah saya. Jika ibu bilang saya memegang kepala, kalian megang kepala. Jika ibu bilang saya memegang tangan, kalian megang tangan. Tapi kalau ibu tidak memakai kata saya atau kepala, kalian jangan bergerak. Nanti kalau misalnya ada salah, ada hukumannya ya. Kalian fokus. Sudah kita mulai, kita coba dulu ya. Saya memegang kepala, saya memegang tangan, saya memegang kuping, pegang hidung, kan ada kata saya. Harus lebih fokus lagi ya. Karena kata saya, kalau ibu tidak menggunakan kata saya, itu jangan bergerak. Oke, paham? Kita mulai ya. Kita mulai secara ini udah serius ya. Oke, saya memegang tangan, saya memegang hidung, pegang kuping. Siapa namanya tadi? Ibu lupa. Ramdin boleh maju ke depan. Saya lagi kawannya ya. Saya memegang kepala, hidung. Kamu teman yang Ramdin. Oke. Nah, di sini kalian mau buat pantun atau mau nyanyi? Nyanyi apa coba? Berdiskusi dulu. Lagunya lagu apa? Ya boleh. Kita SBK atau kita lanjut ke materi. Jadi kita lanjut ke materi aja ya. Kita cukupkan aja SBK-nya kan. Silahkan dulu kembali. Nah, jadi materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang kondisi alam Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi alam Indonesia itu, bagaimana keadaan geologinya, bentuk muka bumi, kondisi iklim. Nah, jadi materi kita tadi apa Ibu bilang? Kondisi alam Indonesia. Ya benar. Nah, jika berbicara tentang kondisi alam, apa sih yang ada di benak kalian atau yang ada di pikiran kalian tentang kondisi alam Indonesia ini gimana yang terlihat pada saat ini? Saat ini kan, jadi kan kita lagi bicara tentang iklim. Nah, saat ini kan sekarang lagi musim hujan kan, lagi sering ya kan belakangan ini musim hujan, jadi hujan. Jadi salah satu kondisi alam Indonesia itu masuk ke kondisi iklim. Nah, sebelum berbicara tentang kondisi alamnya, kita harus mengetahui dulu Indonesia itu apa sih sebenarnya, ya kan? Nah, apa sih Indonesia? Kalian tahu apa saja ada di situ? Entah pengertiannya, entah luas wilayahnya, ada tahu? Nah, jadi Indonesia itu merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan luas 1,905 juta kilometer persegi.
Dari mana Indonesia, Bu? Yang dari Aceh hingga Papua. Disitulah batasnya, dari Aceh hingga Papua. Nah, Indonesia juga memiliki keadaan alam yang dipenuhi dengan iklim. Iklim apa aja? Nah, ada iklim tropis serta curah hujan yang tergolong tinggi daripada negara. Berapa jumlah luas keseluruhan wilayah Indonesia? 1,905 juta kilometer persegi. Yang pertama dari mana tadi memesan? Dari Aceh hingga Papua. Nah, ternyata deh Indonesia itu 62% dari wilayah Indonesia itu terdiri dari laut dan perairan. Pada daratan, laut dan perairan. Jadi Indonesia itu dikelilingi oleh laut dan perairan. Nah, yang kedua ada keadaan wilayah. Nah, sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik dapat dikenali dengan keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan juga iklim. Nah, ini ada kondisi geologi Indonesia. Nah, Indonesia itu dihimpit oleh 3 lempeng tektonik besar, yaitu ada lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, apa sih, Bu, penyebab dari himpitan ketiga lempeng tersebut? Nah, penyebabnya itu jika ketiga lempeng tersebut bertumpukan atau bertabrakan, itu akan menghasilkan getaran yang akan menjadikan sebagian gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi Tenggara. Nah, kan menghasilkan getaran kan, itu terjadinya apa coba? Kalau bergetar bumi kita itu bakal gempa bumi. Benar sekali. Nah, ini ada bentuk muka bumi Indonesia. Nah, pada peta fisiografi nampak sebaran bentuk muka bumi Indonesia mulai dari dataran rendah sampai pegunungan. Nah, bagaimana bentuk peta fisiografinya? Seperti ini peta fisiografi. Nampak kan? Ini itu peta fisiografi. Kita coba lihat peta fisiografi dulu ya. Peta fisiografi ini apa enggak? Dia itu ditandai dengan warna-warna. Simbol warna kuning ini menunjukkan dataran rendah, sedangkan yang hijau menunjukkan daerah perbukitan. Nah, sedangkan yang warna oranye itu menunjukkan dataran tinggi, dan warna coklat menunjukkan pegunungan. Tahu cara nengoknya kan? Tahu kan? Yang tadi Mas tahu. Nah, yang ketiga ada bentuk muka bumi ini juga terbagi menjadi 2 deh. Ada daratan dan perairan. Nah, daratan itu terbagi menjadi apa saja? Daratan. Wilayah daratan ini terbagi. Ini Bekasi ya, kisi-kisinya ada gunung, apalagi daratan, gunung, bukit. Gak apa-apa, sebut aja, nanti kalau salah kita koreksi sama-sama. Dataran rendah, apalagi ya sebut aja. Benar, dataran tinggi. Dan satu lagi ada apa coba? Apa? Satu lagi ada lembah. Nah, wilayah perairan itu terdiri dari apa aja, Bu? Wilayah perairan, ayo. Ya, laut. Terus apa coba? Sungai, pantai, apa lagi? Apalagi yang sekarang lagi jadi inilah tempat
destinasi wisata. Danau, danau, ini kan cuma kita danau. Danau Toba. Nah, jadi wilayah-wilayah itu terdiri dari sungai, danau, laut, dan rawa. Setelah itu kita masuk ke kondisi iklim Indonesia. Nah, Indonesia itu berada di wilayah tropis. Wilayah tropis. Kenapa Bu Indonesia berada di wilayah tropis? Kenapa coba? Karena perairan yang hangat dan merata membentuk 81% dari wilayah Indonesia menyebabkan suhu di darat rata-rata sekitar 28 derajat Celcius. Nah, di wilayah pesisir 26 derajat Celcius dan sekitar 23 derajat Celcius untuk wilayah dataran yang lebih tinggi. Nah, apa sih Bu ciri iklim tropis? Dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu ada iklim muson, ada iklim tropis, dan iklim laut. Seperti itu. Sekian penyampaian materi dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya? Jangan malu-malu angkat tangan. Jangan bertanyakan. Nggak ada, cukup materi kita. Oke. Nah, karena tadi penyampaian materi dari Ibu sudah selesai, Ibu akan membagi kalian menjadi berpasang-pasangan untuk menyelesaikan, untuk menganalisis gambar yang ada di sini, yang ada di kertas ini ya. Jadi kalian analisis satu gambarnya itu apa saja. Oke, karena kita ganjil, jadi ini ada yang 3, ada yang 2. Nah, kamu di tengah, kamu mau kanan atau kiri? Kiri. Oke, ketika itu kalian bertiga, kalian berdua. Buat deh, lampunya ada berhadapan. Nah,
pembicara, dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Nah, nanti pilih dulu ya siapa pembicara. Kamu pembicara, kalian berdua mendengar. Kamu yang pembicara, kamu mendengar ya. Nah, jadi nanti pembicara membaca ringkasan selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasan materinya. Nah, sementara pendengar, ini dapat pendengar. Sementara nanti pendengar itu menyimak atau mengoreksi atau menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap. Nah, dan membantu mengingat atau menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya. Oke. Dan pembicara siapa dan apa yang pembicara? Nah, untuk pembicara, coba presentasikan apa yang telah. Kondisi geologi Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Bentuk muka bumi Indonesia pada peta fisiografi tempat sebarang bentuk muka bumi Indonesia dari mulai dataran rendah sampai pegunungan. Untuk membaca peta tersebut, perhatikanlah legenda atau keterangan peta. Simbol berwarna kuning menunjukkan dataran rendah, warna hijau menunjukkan dataran perbukitan, warna orange menunjukkan dataran tinggi, dan warna coklat menunjukkan pegunungan. Kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 207 di daerah iklim tropis. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim monsun, iklim laut, dan iklim tropis. Gambaran tentang ketiga jenis iklim tersebut adalah: menurut kamu tadi yang dibaca teman kamu itu sudah lengkap atau ada yang harus dilengkapin atau bagaimana? Harus dilengkapin. Nah, apa yang harus dilengkapin dalam teman kamu? kondisi geologi sama kondisi iklim Indonesia. Jadi kondisi geologi sama kondisi iklim Indonesia harus lebih lengkap lagi ya. Oke. Nah, Bapak dua dulu. Ada kondisi geologi Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempengan tektonik besar, yaitu lempengan Indo-Australia, Eurasia, dan lempengan Pasifik. Dan pada gambar kedua, bentuk muka bumi Indonesia. Pada peta fisiografi tampak sebarang bentuk muka bumi Indonesia dari mulai dataran rendah sampai pegunungan. Untuk membaca peta tersebut, perhatikanlah legenda atau keterangan peta. Simbol warna kuning menunjukkan dataran rendah, warna hijau menunjukkan daerah perbukitan, warna oranye menunjukkan dataran tinggi, dan warna coklat menunjukkan pegunungan. Gambar ketiga, kondisi iklim Indonesia. Indonesia
berada di wilayah tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 Celcius. Di daerah iklim tropis, tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Nah, menurut pendengar pertama, pendengar kedua, ini kan karena ada orang jadi ada dua pendengar. Menurut kamu yang dibantu itu apa, ada yang harus dikoreksi atau ada yang harus dilengkapi? Tidak ada. Menurut kamu Menurut saya sih Pak, kondisi geologi dan kondisi itu belum lengkap. Oke, pembicaraannya sudah selesai. Jadi kita bertukar peran nih. Jadi pembicara itu menjadi pendengar dan pendengar menjadi pembicara. Oke. Nah, karena kalian bertiga tadi pembicara kamu kan? Kalian berdua menjadi pembicara dan dia akan menjadi pendengar dan akan mengoreksi hasil Kondisi geologi Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua, sebagian dari gunung api di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Nah, kepada pendengar, boleh dikoreksi apakah sudah lengkap atau kurang lengkap atau ada yang perlu lengkap semuanya. Nah, kepada pembicara, pastikan silakan. ada kondisi geologi Indonesia. Geologi Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Dan yang kedua, bentuk muka bumi Indonesia. Pada peta fisiografi, tempat sebaran bentuk muka bumi Indonesia dari mulai dataran rendah sampai pegunungan. Untuk membaca peta tersebut, perhatikanlah legenda atau keterangan peta. Simbol berwarna kuning menunjukkan dataran rendah, warna hijau menunjukkan daerah perbukitan, warna orange menunjukkan dataran tinggi, dan warna coklat menunjukkan pegunungan. Dan ketiga, kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar
yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibat terjadinya hujan. Pada membaca, tolong menginformasikan. Kondisi geologi Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbuhan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagai menjadi gunung api di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Bentuk muka bumi Indonesia pada peta fisiografi tampak sebagai bentuk muka bumi untuk dari mulai dataran rendah sampai pegunungan. Untuk membaca peta tersebut, perhatikanlah legenda atau keterangan peta. Simbol berwarna kuning menunjukkan dataran rendah, warna hijau menunjukkan daerah perbukitan, warna oranye menunjukkan dataran tinggi, dan warna coklat menunjukkan pegunungan. Kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitaran 27 Celcius. Di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim muson dan iklim laut, iklim tropis. Gambaran tentang ketiga jenis iklim tersebut adalah: 1. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu, biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. 2. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. 3. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Apakah yang dibacakan oleh tadi sudah lengkap, sudah jelas, atau ada yang mau dilengkapi atau dikoreksi? Kemudian sudah lengkap. Karena semua sudah membuat predikat masing-masing, sudah jadi kita sudah di akhir pertemuan hari ini. Jadi sini kita masuk kepada kesimpulan. Apakah ada yang menyimpulkan bagaimana tentang materi kita pada hari ini? Yuk, ada yang menyimpulkan. Indonesia dihimpit oleh 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng apa saja tadi? Indonesia, Pasifik. Nah, jadi pertemuan 3 lempeng itu ada Indo Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, yang kedua itu ada bentuk muka bumi Indonesia. Nah, bagaimana cara kita melihat bentuk muka bumi Indonesia ini melalui apa? Pada peta fisiografi. Oke. Terus kondisi iklim Indonesia. Nah, secara umum kan keadaan iklim Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim. Nah, 3 jenis iklim ini
bagian dari peta fisiografi. Ya kan, yang mana itu ada keterangan di mana situ memiliki simbol itu dimiliki simbol berwarna seperti warna kuning menunjukkan apa? Dataran rendah. Warna hijau menunjukkan warna oranye menunjukkan tinggi. Dan warna coklat menunjukkan oke. Sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak ibu yang telah ikut berpartisipasi dalam diskusi pada hari ini. Di sini kita balik dulu lah ke waktu masing-masing kan. Baiklah, karena materi sudah selesai, tugas kalian di rumah itu kerjakan soal pada bab 3 di halaman 34. Oke. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa